ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربي سلمنا من لهبة النيران sama Ustadz Khairul Anam dari Kalimantan insyaallah. Fadal, fadal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul mag'adal mugarraba indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil ummah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Hadratil muhtaramin, kepada para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para takmir dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus murabbi wa walidi arwahina Sayyidil Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf beserta kakanda beliau dan seluruh keluarga beliau. Semoga beliau semuanya dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, zahir dan batin, dimudahkan segala urusannya, amin Allahumma. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah dijelaskan bagaimana penyakit-penyakit hati itu sangat banyak. Tadi baru nerangkan tentang kibir mawon, sombong niku panjang lebar. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Karena itu kita kumpul di majelis yang semacam ini lebih-lebih dipimpin oleh para habaib, para kiai yang soleh, lebih-lebih guru kita bersama Al-Habib Taufik. Kumpulnya kita di majelis yang semacam ini adalah sangat-sangat penting dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya maulid beliau, tatkala maulid Simtud Duror dibaca, diadakan, itu adalah jabron lil akhirin, penambal untuk amal orang-orang yang hidup di zaman akhir. Maka acara yang semacam ini yang dirintis dan dipimpin oleh orang-orang yang seperti Habib Ali Al-Habsyi, yang mengikuti beliau, yang tak lain adalah para pewaris Rasulullah SAW, adalah sebagai penambal dari kekurangan-kekurangan kita, hadirin. Semoga amal ibadah kita yang banyak kurangnya tersebut tertambal dengan kita sering kumpul dengan orang-orang soleh di majelis yang semacam ini, amin Allahumma. Sedikit dalam kitab Ihya atau kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali menyebutkan riwayat saat Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dan dapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang begitu panjang, yang intinya di setiap pagi sampai sore ada amalan hamba itu diangkat oleh Allah, oleh malaikat hafadhah. Diangkat, ada yang sampai di langit yang pertama, yang mana di setiap langit itu ada pintu dan ada penjaganya.
Di dalam hadis tersebut diterangkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 7 malaikat terlebih dahulu. Setelah itu Allah menciptakan langit sebanyak 7 tingkatan. Setiap satu dari malaikat yang 7 tadi itu ditugaskan oleh Allah untuk menjaga per langit tersebut. Amalan hamba ini ada yang diangkat oleh malaikat sampai di langit pertama. Ternyata ditolak hadirin. Amalan dohirnya bagus, tapi hatinya tidak beres tadi itu. Ada ghibah, ngerasani, gosip, istiqomah. Maka akhirnya ditolak. Ada lagi hamba yang lain amalannya lebih terang benderang. Kalau yang tadi misalkan seperti bintang, yang ini terangnya seperti rembulan. Langit pertama tembus, naik ke langit kedua, tapi ditolak karena ada penyakit hati. Begitu juga ada amalan hamba yang luar biasa. Kasyams, seperti cahaya matahari. Jenengan bisa lihat bagaimana matahari niku menyinari alam semesta ini. Begitu padangnya mboten karu-karuan. Kalau ten Kalimantan cuman aslinya tiang Jawi. Itu padang. Diangkat oleh malaikat hafadhah, langit pertama tembus, kedua tembus, dan seterusnya. Di langit tertentu ditolak lagi karena hatinya tidak beres. Sampai akhirnya ada hamba yang amalnya itu lebih terang daripada matahari. Hajinya oke, umrohnya oke, sholatnya oke, puasanya semua sudah lebih terang dari matahari. Langit 1 tembus, 2, 3, 4 sampai langit ke-7. Tinggal 1 tok ini. Nek wis jebol naik berarti tanda amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ditolak. Ada riya di hatinya. Pamer, ujub. Ditolak sama malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin, ketika Sayyidina Mu'adz diterangkan oleh Rasulullah hadis yang begitu panjang ini, beliau nangis. Nangis luar biasa. Sampai rawi yang meriwayatkan hadis ini lihat Sayyidina Mu'adz saat menceritakan ini, beliau nangis seakan-akan Sayyidina Mu'adz tidak bisa berhenti saking sedihnya beliau. Maka diteruskan setelah Sayyidina Mu'adz itu sudah bisa mengendalikan diri, diam, diteruskan. Anta Rasulullah wa ana Mu'adz. Wahai Rasulullah, kalau diterimanya amal sedemikian rumitnya, aku ini Mu'adz, manusia biasa, bukan Rasul, bukan Nabi, sedangkan engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, kekasih Allah. Maka bagaimana wahai Nabi agar aku bisa selamat? Padahal Sayyidina Mu'adz ini, inni uhibbuk ya Mu'adz. Rasulullah mengatakan cinta khusus kepada Sayyidina Mu'adz. Itu aja beliau masih sedih, khawatir kalau enggak selamat. Lah apalagi kalau panjenengan. Akhirnya Rasulullah menjawab dengan jawaban yang panjang. Di awal jawaban beliau mengatakan, ya Mu'adz, iqtadi bi wa in kana fi amalika naqsun. Wahai Mu'adz, ikuti aku walaupun di dalam amalmu ada kekurangan. Loh, kita bertanya hadirin, orang yang tadi itu puasanya, hajinya, umrohnya dan lain-lain bahkan lebih terang dari matahari, itu kan sudah ngikuti Nabi. Wong dia ibadah yang ngikuti Nabi. Maka bagaimana ini Nabi SAW kok masih mengatakan iqtadi bi ya Mu'adz, ikuti aku ya Mu'adz. Maka dulu guru kita Habib Taufik pernah menerangkan, ini termasuk salah satu yang kita ambil faedah dari beliau dan kita hafal, kita catat. La yasil ila hadratir rasul ila hadratillah illa min hadratir rasul wa la yasil ila hadratir rasul illa min hadratis syekh. Tidak akan ada orang yang bisa sampai ke ridho Allah kecuali harus melalui pintunya, yaitu Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang bisa sampai kepada Rasulullah kecuali harus melalui pintunya, yaitu para guru-guru kita yang mereka bersanad menyambung hingga Rasulullah SAW. Karena itu kalau panjenengan sering mendekat kepada mereka orang-orang soleh, lebih-lebih di Pasuruan ini
para orang-orang soleh, para kiai, para habaib keturunan Rasulullah yang begitu banyak, terutama guru kita Habib Taufik, maka ayo kita terus untuk nempel kepada mereka sehingga kita jadi tadi itu jeruk yang walaupun bosok kalau tercampur dengan jeruk-jeruk yang bagus ya katut kedol, ndak di gua. Sama halnya kerikil, kalau masuk ke beras masuk dia kerikil, tapi kalau masuk ke dalam beras maka ikut tertimbang dan ikut terjual padahal kerikil. Nah mugi-mugi kalau panjenengan yang napa niku walaupun amalannya masih kayak kerikil ini, karena kita cinta dengan orang soleh, kumpul bersama beliau-beliau, kita mendapatkan nadroh, kita mendapatkan berkah dari beliau semua, hingga kita pun menjadi orang yang diterima oleh Allah walaupun masih banyak kekurangan. Amin Allahumma amin. Kurang bijak minta maaf. Wa ma kumtu ilam tithal amr wa talabin nadr wa hadha minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jadi segala sesuatu itu memang yang dinilai oleh Allah itu hati. Gerakan badan ini kalau dari hati yang baik itu diterima oleh Allah. Ucapan kita kalau dari hati yang baik itu diterima oleh Allah. Tapi gerakan ini walaupun baik, tapi kalau dari hati yang tidak baik, maka itu tidak diterima oleh Allah. Karena itu awas, hati-hati. Ya, hati-hati kita. Manusia pandangannya cuma zahir, Pak. Oh, yang ganteng itu adalah lebih afdol dari yang elek. Itu manusia. Manusia itu ngitungnya, oh, yang bau wangi itu lebih bagus daripada yang bau tidak enak. Tapi kalau Allah nggak begitu. Yang paling bagus, yang paling takwa, zahir ataupun batin. Minyak wangi, bagus kan? Mulutnya orang puasa, ya bau. Tapi la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misik. Bau tidak enak dari mulutnya orang puasa itu lebih wangi dinilai Allah daripada minyak misik. Kenapa? Karena takwanya. Bau tidak enak karena sebab takwa, karena sebab puasa, karena nggak makan, nggak minum, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sampean pakai sarung baju sutra bagus, tapi kalau colongan ya nggak ada nilainya di sisi Allah, jelek. Kamu buat sholat tarawih, menurut orang, wah hebat ini orang, sholat tarawihnya sarungnya mahal. Tapi kalau di sisi Allah, ya ini sarung mahal tapi dari haram, nggak diterima. Nggak diterima. 10 dirham beli sarung, 1 dirham haram, 9 dirham halal. Nggak diterima semenjak pakai sarung itu. Karena itu kita harus paham ya. Ente kepin tahu diri kau. Coba kalau berak kamu lihat itu si perutnya kau. Itu Pak isi perut kita. Lawang berak setiap hari kok bau seperti itu, kita siram supaya enggak ada orang terganggu dengan kotorannya kita. Sombong apanya? Minyak wangi itu cuma menutupi bau busuk kamu yang keluar dari mulut, menjijikkan, yang keluar dari hidung menjijikkan, kotoran mata menjijikkan, kotoran telinga menjijikkan, yang keluar dari 2 jalan najis, keringat kamu ya bau, apalagi nanti masuk kandang kerbau 1 bulan tidak dimandikan, nggak muntah biasa. Coba kamu berak jangan cewek sehari aja, muntah orang satu kampung. Karena itu kita jangan merasa hebat di sisi Allah ya. Kita harus tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu karena Allah,
diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara wa Allah. Orang yang sombong itu dibenci oleh Allah, pasti dijatuhkan. Pasti dijatuhkan. Ya? Nah, tinggal sekarang kapan Allah akan menjatuhkan? Pasti dijatuhkan, Pak. Contoh banyak. Contoh. Fir'aun itu raja. Fir'aun itu dikasih nikmat luar biasa. 400 tahun nggak pernah sakit. Ngeluh nggak pernah. Mules nggak pernah. Semuanya nikmat. Dan Fir'aun itu ada kelebihan. Makan normal, minum normal, cuma beraknya 40 hari sekali. Semua keinginannya dikasih. Satu saat Sungai Nil itu pernah kering. Masyarakat sawah-sawahnya udah mengering. Lahan-lahannya udah mengering. Datang kepada Fir'aun. Tuhan, kita kekurangan air, Sungai Nilnya kering. Datang. Sungai Nil. Ini air yang ada sungai, Tuhan kamu manggil kamu. Datang ngamber. Nih, orang kalau kepengaruh sama sakti-saktian gua akhirnya kepengaruh sama Fir'aun nih, nyembah Fir'aun kon. Jangan terpengaruh sama sakti-saktian. Nah, ini nanti kalau keluar Dajjal akhirnya jadi beriman sama Dajjal. Dajjal itu kan buat neraka, buat surga loh. Orang yang mati, bapaknya sampean nanti dibangunkan, tangi. Keluar di kubur. Wasiat, nah iki Tuhanmu. Fitnah yang paling besar tuh. Padahal itu setan yang menyerupah bapak kamu. Karena itu, ojo dolek mau sakti-sakti. Ya, cari orang yang baik hatinya. Orang yang bisa nasihati kamu. Luar biasa. Tapi sombong Fir'aun. Dijatuhkan sama Allah Subhanahu wa taala, datang Nabi Musa. Nabi Musa itu punya mujizat diantaranya tongkat bisa menjadi ular. Ularnya Nabi Musa itu bukan ular piton. Ular piton itu gede, tapi gedenya segitu, jalannya lambat. Tapi ular dari tongkatnya Nabi Musa itu besarnya seperti gerbang istananya Fir'aun. Jalannya kesit. Waktu dilemparkan gede, Pak. Jalan menuju ke Fir'aun mangap. Kaget Fir'aun. Sok saat itu. Diambil lagi sama Musa jadi tongkat. Kagetnya Fir'aun berubah 40 hari sekali. Berak dan kencing berubah menjadi sehari 40 kali. Sampai akhirnya Fir'aun tenggelam. Nah, karena itu awas. Jangan jadi sombong ya. Nah, Allah itu benci dengan orang yang sombong. Ya, apalagi kalau sudah dipuja-puji, lali, dipuji-puji, padahal ada dirinya ini, masya Allah, ini orang ahli qiyamul lail, padahal subuhnya telat. Terus guyu mesem, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini apa ya? Dipuji, padahal tidak ada pada dirinya. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Awas, hati-hati ya. Harus waspada dengan orang yang muji. Kenapa? Kalau dia muji kamu, padahal tidak ada pujian itu pada diri kamu, delok nih, jangan-jangan katingan mau bahaya, mau mengambil harta kamu, mau memanfaatkan kamu. Jangan pernah percaya. Karena itu Nabi ngajarkan, ambil tanah, siramnya ke wajahnya orang yang muji kamu. Artinya, kamu nggak usah dengarkan, kamu jangan merasa senang dengan itu semuanya. Bencin. Karena pada hakikat, dia itu menyebar racun pada diri kamu. La an ya'tiya ahadukum akhahu bisayfin murhafin khairun min an yutniya alaihi baina yadeh. Ketemu orang yang bawa pedang terhunus ngancam kamu, itu masih lebih baik daripada orang yang datang muji-muji kamu.
hati-hati ya, ojo senang dipuji. Ya, yang itu akhirnya membuat kamu lupa diri, sombong nantinya, ujub, merasa hebat, maka kamu akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah berkat Al-Qur'an Allah bersihkan hati kita. Allah terima semua amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin.